Ibu, istri yang baik bukan yang paling cakep, Bu. Ada berapa banyak orang punya istri cantik ditinggalin juga? Betul? Yang jawab betul nih biasanya kurang cantik. Ibu-ibu sekalian, ibu yang baik bukan ibu yang paling kuat gitu, angkat galon sendiri gitu kan, benerin genteng sendiri gitu, enggak gitu kan. Bukan yang paling pinter masak, bukan juga ibu yang baik itu ibu yang paling pinter, enggak. Ada berapa banyak kok ibu-ibu yang pinter, ibu-ibu yang punya banyak duit, tapi anaknya kurang cinta kepada ibu tersebut. Karena memang bukan di sana letaknya. Keberhasilanmu sebagai seorang ibu bukan di situ letaknya. Pun anak ibu-ibu sekalian, anak yang baik, anak yang tercinta di hadapan orang tuanya, nggak harus anak tersebut berprestasi, nggak harus anak tersebut paling cantik. Emang sebagai seorang anak sih keadaannya kayak gimana juga orang tua pasti cinta. Akan tetapi nilaimu sebagai seorang anak, keberhasilanmu sebagai seorang anak di hadapan orang tua lebih dikarenakan karena akhlak. Anak yang akhlaknya baik, orang tuanya pasti semakin cinta padanya. Kalau bicara santun, kalau ngomong sama orang tuanya didengerin, dia banyak senyum sama orang tuanya, pasti dicinta sama orang tuanya. Orang tuanya pasti akan lebih banyak mendoakan kebaikan bagi anak tersebut ketika sang anak adalah menjadi seorang anak dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang terpuji. Pun demikian istri, suami kadang-kadang memang tertarik dulunya kepada seorang perempuan karena cantik, sebagaimana perempuan juga banyak tertarik sama laki-laki karena ganteng misalnya. Walaupun biasanya sih kalau mau nikah tuh gara-garanya bukan karena ganteng, tapi karena wibawa mobil. Biasanya banyak perempuan-perempuan lebih tertarik pada laki-laki kaya daripada laki-laki yang ganteng. Begitu bukan? Akan tetapi pada akhirnya ketika rumah tangga tersebut berjalan, yang kita hadapi bukan cuman harta. Yang kita hadapi itu bukan cuman hartanya dia gitu, tapi lebih kepada karakternya dia, lebih kepada kepribadiannya suamimu tersebut gitu. Ada berapa banyak istri-istri yang tidak bahagia di dalam rumahnya, walaupun rumahnya udah sangat besar, sangat mewah, sangat mahal, tapi hatinya tidak bahagia. Kenapa gitu? Karena suaminya kalau ngomong kasar, suaminya galak, suaminya selingkuh, suaminya tidak menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Pada akhirnya yang dihadapi oleh pasangan suami istri dalam berumah tangga adalah karakter, kepribadian, atau tepatnya akhlak. Yang kita hadapi dari suami kita adalah akhlaknya dia. Demikian pula sebaliknya. Suamimu menghadapimu bukan ngadepin kecantikanmu. Makanya sering saya sampaikan, cantiknya muka, bagusnya tubuh, lapuk dimakan usia.
hilang bersama dengan berlalunya masa. Bu, perempuan kalau udah 70-an tahun, 80-an tahun, orang udah bilangnya bukan yang perempuan itu cantik ya, tapi bilangnya kayaknya waktu mudanya cakep tuh. Betul? Udah nggak bilangin dia cantik lagi. Dan bukan nilai yang sesungguhnya dari diri kita. Termasuk juga seorang ibu. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, anak-anakmu menghadapimu bukan menghadapi kepandaianmu, bukan menghadapi dirimu dengan kecantikanmu, bukan, atau kekuatanmu gitu, bukan. Akan tetapi yang dihadapi anak dari ibunya adalah akhlaknya. Karenanya ada banyak anak yang sangat bangga kepada ibunya, sangat senang pada ibunya, sangat sayang kepada ibunya, meskipun ibunya adalah seorang perempuan yang sederhana, seorang perempuan yang kurang ngerti juga dengan kehidupan anak-anak zaman sekarang. Suka diketawain anaknya tentang urusan gadget. Nah, katanya jadwalnya Ustazah Halimah itu taunya dari Instagram. Mama beliin Instagram apa nak? Ya diketawain sama anaknya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, akan tetapi anaknya sangat bangga, sangat cinta, sangat sayang kepadanya. Kenapa? Karena yang dihadapi dari ibunya adalah seorang ibu yang penuh kasih, penuh cinta. Akhlaknya sangat mulia, sehingga dibanggain sama teman-temannya. Ini ibu saya nih. Kalau ibu saya cerita-cerita sama temannya, kalau mama, kalau umi, kalau emak, waduh diceritain tuh tentang ibunya. Sebaliknya juga, kadang-kadang ada anak punya ibu cantik sebenarnya, waduh pakaiannya branded, tasnya bagus gitu ya, lipstiknya on set lipstiknya nih on position, selalu berada di posisinya gitu, make upnya rapi, cakep gitu kan. Tapi kalau teman-temannya nanya, itu ibu kamu? Kayaknya sih. Gak yakin. Kenapa gitu anaknya? Kayak malu gitu punya ibu secantik itu, padahal nah modelan emaknya gitu. Pas temennya datang barengan sama dia gitu, pulang sekolah tanyain, udah pada makan belum nak? Belum tante. Kalau gitu pulang gih. Enggak demen anaknya, karena memang yang dihadapi dari seseorang itu bukanlah kecantikannya, bukan kekayaannya, bukan kepandaiannya, bahkan bukan ibadahnya. Ibadah itu urusan antara kamu sama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang dihadapi itu adalah karakter, adalah kepribadian, adalah akhlak. Akhlak. Nilai kamu, kunci keberhasilan kamu. Jadi kalau kamu bilang saya kepengen jadi anak yang dicinta oleh orang tua saya, nah jadilah anak yang berakhlakul karimah. Kalau kamu tanya, Ustazah apa tipsnya sehingga saya menjadi seorang istri yang dicinta oleh suami saya, menjadi seorang istri yang suami saya tidak bisa berbagi hati dengan yang lain? Saya sampaikan padamu teman-teman saudara sekalian, jadilah seorang istri yang berakhlakul karimah. Kalau kamu tanya sama saya bagaimana cara saya mendidik anak-anak saya sehingga saya menjadi seorang ibu yang dicintai oleh anak-anak saya, jawabannya juga sama. Jadilah ibu yang memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia.
Bahkan kalau kamu nggak punya anak, belum nikah, nggak punya suami juga, kemudian juga orang tua kamu sudah nggak ada, kamu bisa menjadi seseorang yang tercinta di sisi Allah dan dicinta oleh saudara-saudari kamu, teman-teman kamu, tetangga-tetangga kamu. Orang-orang sayang kepadamu disebabkan karena akhlakmu yang mulia. Akhlak nomor 1. Makanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahasinukum akhlaqa. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya, yang paling mulia akhlaknya. Bahkan Nabi Muhammad menyebut itu sebagai tujuan bi'tsah, tujuan terutusnya Nabi Muhammad kepada kita sekalian. Kata Nabi Muhammad, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus ke atas muka bumi ini, tujuan tertinggi, visi misi tertinggi Nabi Muhammad ada di atas muka bumi ini, liutammima makarimal akhlak, adalah untuk menyempurnakan akhlak. Bikin bagus akhlak kita, teman-teman. Makanya siapa yang paling beruntung, siapa yang paling berhasil, siapa yang paling sukses hidupnya di dunia hingga di hari akhirat nanti adalah yang paling mulia akhlaknya, yang paling bagus pekertinya, yang paling indah kepribadiannya. Siapa tuh ustazah? Oh, juaranya nomor 1-nya baginda kita Nabi besar Muhammad. Makanya beliau jadi orang nomor 1 di dunia. Khairu mayyamshi ala qadami, sebaik-baik manusia yang pernah menjejakkan tanahnya di atas muka bumi ini namanya Muhammad, Sayyiduna Muhammad, baginda kita Nabi besar. Seindah-indah manusia yang saat ini berada dalam alam barzakhnya adalah baginda kita Nabi besar Muhammad, pun beliau akan menjadi seindah-indah, semulia-mulia manusia di padang mahsyar, dan juga semulia-mulia manusia di hari akhirat, bahkan akan menjadi semulia-mulia manusia di atas surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Nabi Muhammad menjadi manusia yang paling mulia? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tentangnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Nabi Muhammad berada di atas budi pekerti yang mulia. Mulia Nabi kita Muhammad karena akhlaknya yang terpuji. Kayak apa sih akhlak yang terpuji itu? Yuk kita mau pelajarin. Kalau Nabi sendiri itu, para tabi'in tuh kan gak bisa lihat Nabi Muhammad. Mereka ada sesudah wafatnya Nabi Muhammad. Yang sezaman sama Nabi, ya mari didengarkan. Duduk yang tenang, didengarkan. Yang sezaman sama Nabi, yang ketemu sama Nabi, yang lihat Nabi, yang dengar suara Nabi, itu namanya generasi sahabat. Ya, ashabun Nabi, generasinya sahabat. Generasi sesudahnya namanya generasinya tabi'in. Mereka nggak ketemu sama Nabi Muhammad, tapi mereka ketemu orang-orang yang ketemu sama Nabi Muhammad. Maka mereka pun pengen tahu kayak apa sih Nabi Muhammad, kayak apa sih. Mereka pun bertanya kepada para sahabat yang berjumpa dengan Nabi Muhammad. Mereka banyak yang tanya kepada sahabat-sahabat yang lain, Sayyidina Ibnu Abbas, para sahabat-sahabat yang lain yang banyak dijumpai oleh para tabi'in.
kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana sih Nabi Muhammad tuh kayak gimana mukanya, badannya gitu. Banyak di antara para sahabat bilang gini, Nabi Muhammad tuh cakep. Iki apa cakepnya? Wah, saya nggak banyak bisa cerita. Kenapa gitu? Emang nggak pernah ketemu sama Nabi Muhammad gitu adep-adepan biar kita bisa bayangin gitu. Hidungnya gimana, matanya gimana? Mereka bilang, nahan kudamin Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'anna at-tayr ala ru'usina. Kami di hadapan Nabi Muhammad kayak ada burung di atas kepala kami. Yang kami khawatir kalau kami angkat kepala burungnya terbang. Maka kami di hadapan Nabi hanya akan menundukkan kepala karena kehaibahan, kewibawaan, karisma, cahaya yang luar biasa dalam diri Nabi Muhammad. Yang bisa cerita Sayyidina Ali. Makanya kebanyakan riwayat tentang wajahnya Nabi, badannya Nabi, segala yang ada pada Nabi, kebanyakan riwayatnya adalah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Mereka pun bertanya tentang akhlaknya baginda kita Nabi besar Muhammad. Dan seindah-indah jawaban disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha, dan ini banyak dimuat dalam hadis-hadisnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah ketika ditanya bagaimanakah akhlak Nabi Muhammad, beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Kana khuluquhul Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi Muhammad adalah terjemahan Al-Quran. Akhlak Nabi Muhammad adalah makna Al-Quran. Al-Quran tuh kalau dipraktekkan dalam kehidupan seorang manusia secara 100%, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana khuluquhul Quran. Ketika Al-Quran bercerita tentang tawakal, Nabi Muhammad adalah juaranya. Ketika Al-Quran memerintahkan kesabaran, Nabi Muhammad adalah nomor satunya. Ketika Al-Quran bercerita tentang memaafkan kesalahan orang lain, Nabi Muhammad adalah yang pertamanya. Ketika Al-Quran bercerita tentang orang-orang yang mampu menahan emosi, Nabi Muhammad adalah orang nomor satu yang mampu melakukannya. Semua jenis akhlak yang terpuji ada pada diri baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Al-Quran bercerita tentang tawadu, ketika Al-Quran bercerita tentang khusyuk, ketika Al-Quran bercerita tentang hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala hingga bergetar hati mereka, orang nomor satunya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kana khuluquhul Quran. Sungguhnya akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Saudariku sekalian yang saya muliakan, semua orang terkagum-kagum, bukan hanya sahabat, bukan hanya keluarga, bahkan orang-orang kafir yang benci kepada Nabi Muhammad sekalipun, mereka semuanya menjadi saksi kemuliaan akhlak Nabi besar Muhammad. Bahkan kepada tetangganya yang tiap hari naroin sampah depan pintu rumah Nabi,
Nabi punya tetangga Yahudi, teman-teman. Nabi kalau mau keluar rumah nih agak siangan hari gitu, Nabi liatin sampah berserakan di depan pintu rumah beliau. Jadi Nabi tuh kalau siangan gitu bersihin tuh sampah-sampah, bersihin, sapuin dulu sama Nabi sebelum keluar. Dapat beberapa hari Nabi lihat nggak ada sampah depan rumah Nabi. Besokannya lagi Nabi Muhammad lihat lah bersih, padahal udah siap-siap aja mau ngambil sapu. Heran, Nabi pun nanya, kemana ya tetangga saya itu? Si Fulan bin Fulan tuh kemana, kok nggak kelihatan? Masih muda anaknya. Innahu marid ya Rasulullah, dia lagi sakit wahai Rasul. Oh, disamperin Nabi Muhammad alaihissalam. Ini saya cerita biar kita belajar akhlak, teman-teman, biar kita lihat kayak apa diri kita gitu, biar kita bisa nyontohin baginda kita Nabi besar Muhammad. Kita kalau ada orang habis nyakitin kita terus kita tahu dia sakit, tuh kan, tahu kan, kalau nyakitin saya tuh emang kayak gitu. Saya sih biasa aja ya, tapi Allah tuh emang suka kayak gitu tuh, dibawa-bawa Allah pula. Masya Allah, kualat tuh orang sama saya, emang kayak gitu modelannya. Asal tahu ya, pada denger kan, pada denger kan. Tuh, orang kalau benci sama saya kayak gitu tuh. So ikut sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad hatinya kalau dibuka isinya rahmat yang tak terkira. Nabi Muhammad isi hatinya adalah kasih sayang yang tak ada ujungnya. Kalau dikatakan kasih sayang ibu sepanjang jalan, ketahuilah kasih sayang baginda kita Nabi Muhammad seluas samudra tak pernah bisa dilihat ujungnya. Terbentang luas tak terbatas kasih sayang baginda kita Nabi besar Muhammad. Akhlak terpuji saudariku sekalian, kemampuan untuk bisa menyayangi bahkan kepada yang telah menyakiti. Ama Nabi ditengokin, ngapain? Mau disyukurin, mau dikatain makanya ente taubat, kerjaan nyakitin Nabi mulu, enggak gitu. Nabi nengokin sebagaimana keindahan beliau ketika menengok orang yang sedang sakit dari sahabatnya. Beliau pegang dahinya, beliau pegang tangannya. Ini tangan yang biasa menserakkan sampah di depan rumah Nabi Muhammad, ama Nabi dipegang. Kita aja kepengen, teman-teman, sahabat aja kepengen hal itu. Tangan mulia yang pernah sampai di Sidratul Muntaha, tangan mulia yang pernah melihat surga bahkan di saat beliau masih hidup di atas muka bumi ini. Tangan mulia yang pernah di-Isra Mi'rajkan Allah Subhanahu wa taala. Pegang tangan seseorang yang biasa menserakan sampah di depan rumah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa akhlaknya bisa seindah itu? Karena hatinya penuh kasih sayang. Saudara sekalian saya muliakan, Nabi dibuka hijab bahwa umur orang ini nih sebentar lagi akan berpulang kepada Allah. Hanya dalam beberapa menit ke depan dia akan segera meninggal dunia. Bu, Kak,
Dek, ada banyak di antara kita yang kalau terhadap orang yang biasa nyakitin kita, kita malah bilangnya kayak begini, saya di dunia sih maafin ya, saya di dunia sih maafin, tar di akhirat. Tar di akhirat. Gitu kan, kayak kepengen banget dia dibales di akhirat, padahal dia muslim. Kayak kita kepengen banget dia ntar di akhirat di neraka, di saat saya bisa ketawa-ketawa ngelihat dia dari surga. Kesannya kan kayak begitu. Maksud kamu apa coba? Kalau kamu tahu bahwa di akhirat kamu pun akan masuk neraka, masa kamu akan menuntut dia gitu? Teman-teman sekalian, atau kalau kamu tahu bahwa dia pun juga akan berada di atas surga, surganya yang ada di atasnya kamu gitu, kamu mau mikir akan saya tuntut di akhirat? Kan enggak. Kamu ketika disakiti kan berpikir bahwa saya akan masuk surga nih, sementara dia ntar saya tuntut biar ada di neraka tuh sekalian. Kan begitu. Saudara sekalian, terhadap yang seumur hidup menyakiti Nabi Muhammad, ketika Nabi tahu bahwa umurnya sudah akan segera berlalu, Nabi pun dengan pandangan penuh rahmat dan hati yang tak berhenti berdoa meminta kepada Allah, beliau berkata kepada pemuda tersebut, "Halla taslim taslam." Nak, masuk Islam aja yuk, kamu akan selamat. Dia udah malu dari awal. Betapa dia sakit, Nabi Muhammad malah justru menjenguknya. Dia udah malu selama ini nyakitin Nabi Muhammad. Karenanya begitu Nabi Muhammad ngomong kayak gitu, rasa malunya dia membuat Allah menurunkan hidayah padanya. Dia pandangin wajah ayahnya, ayahnya ngangguk. Terus dia bilang, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah." Habis ucap kalimat syahadat, habis masuk Islam, dia menghembuskan nafas terakhir meninggal dunia. Artinya dia meninggal dunia sebagai sahabat Nabi Muhammad. Artinya kelak di padang mahsyar dia akan berada dalam barisan-barisan awal yang akan berada di belakang baginda kita Nabi besar Muhammad. Padahal dia adalah orang yang telah begitu menyakiti Nabi Muhammad. Padahal dia adalah orang yang sangat mengganggu Nabi Muhammad. Akan tetapi Allah perkenankan kemuliaan seindah itu untuknya, karena Nabi Muhammad adalah seseorang yang hatinya penuh dengan kasih sayang. Yuk kita belajar. Bu, yang di luar bu, dengar suara saya? Yuk kita sama-sama belajar buat bikin akhlak kita jadi naik bu, biar kita sukses di dunia maupun di akhirat. Bukan sukses itu artinya kaya raya, punya banyak duit, bukan. Tapi sukses yang saya maksudkan lebih kepada kebahagiaan hidupmu dari dunia sampai di akhirat. Biar senang hidupnya, biar bahagia hidupnya. Lah terus gimana nih? Apa sih akhlak itu? Nabi Muhammad menceritakannya dalam 3 definisi yang gampang. Anta'fu amman zalamak, wa an tu'ti man haramak, wa tuhsin ila man asa'a ilaik. Kata Nabi Muhammad, akhlak tuh gampangannya kayak 3 deh gitu. Yang pertama, kamu memaafkan siapapun yang pernah berbuat salah padamu. Kalau orang bikin salah, maafin aja bu. Jangan simpen dendam dalam hati. Itu namanya kamu tidak berakhlak yang baik. Udah, jangan kebanyakan belajar dari sinetron.
Jangan kebanyakan belajar dari drama Korea. Jangan kebanyakan belajar dari film India. Terhadap yang telah berbuat jahat, dia bilang, saya akan menuntutnya seumur darah, sampai dengan tetes darah penghabisan. Kan begitu tuh. Masya Allah. Mata dibayar mata. Nyawa berbayar nyawa. Nggak gitu ceritanya kok. Ajaran Nabi kita tuh nggak seperti itu. Katanya Nabi Muhammad, wa ta'fu amman dzalama